Selamat siang semua. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai cara pembuatan dari sebuah sistem saklar lampu menggunakan Node MCU ESP8266. Nah, sistem saklar lampu ini dapat dikontrol menggunakan tiga buah cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan sebuah push button, lalu dengan menggunakan sebuah bot di Telegram, dan juga menggunakan sebuah web server. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan masuk ke dalam penjelasan rangkaiannya terlebih dahulu. Untuk rangkaian, bisa dilihat di depan, itu terdapat sebuah lampu, sebuah relay, sebuah microcontroller, yaitu Node MCU ESP8266, dan terdapat push button dan juga LDR. Untuk lampu, yaitu dengan menggunakan lampu LED dengan daya 3,5 watt, lalu push buttonnya ada di sini. Untuk LDR atau lag dependent resistor ada di sini. Dan untuk relaynya sendiri ada di sini. Semua komponen ini akan tergabung menjadi satu dalam koneksinya dengan Node MCU ini. Jadi untuk relaynya sendiri, yaitu ini yang warna biru ini, itu memiliki input pin, yaitu di D8, kalau nggak salah itu menggunakan pin 15. Lalu untuk LDR-nya itu, dia menggunakan A0 atau analog input di sini, di A0 ini. Dan dia juga memerlukan grounding dan juga input daya itu 3 volt. Lalu untuk push buttonnya sendiri, untuk digital read-nya itu dia menggunakan pin D2. Kalau nggak salah itu dikonversi pinnya itu 4. Jadi bagaimana sistemnya ini dapat bekerja? Relay di sini yang berwarna biru ini bertugas sebagai saklar yang mematikan atau menyalakan lampu yang ada di sebelah sini. Lalu untuk LDR atau lag dependent resistor ini itu berfungsi untuk mengetahui tingkat intensitas cahaya yang ada di ruangan saya saat ini. Sementara push button ini merupakan sebuah tombol yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu dan mematikan lampu secara langsung tanpa harus memerlukan pembacaan tingkat cahaya maupun memerlukan akses terhadap bot Telegram dan web server. Jadi anggapnya di manual untuk menyalakannya. Jadi di rangkaian ini untuk push buttonnya menggunakan 2 kabel jumper, sementara di LDR-nya itu memerlukan 3 kabel jumper, dan untuk relay-nya juga memerlukan 3 kabel jumper. Di LDR itu sendiri juga menggunakan resistor yang itu ini dia. Itu dengan hambatan 220 ohm. Untuk rangkaian itu sudah dijelaskan semua. Jadi saya akan lanjut ke dalam codingan dari pembuatan sistem saklar lampu ini. Dapat dilihat pada Arduino IDE ini. Di sini terdapat penginkludan atau penambahan library yang diperlukan dalam pembuatan sistem saklar lampu ini. Dan juga beberapa pembuatan definisi dari variabel-variabel yang diperlukan oleh bot Telegram. Di sini merupakan pembuatan sebuah access point dan juga deklarasi dari token bot Telegram yang akan digunakan nantinya. Jadi di sini APSSID ini merupakan nama dari access point Node MCU yang akan dibuat. AP passwordnya merupakan password dari access point tersebut. SSID merupakan WiFi yang ada di rumah saya yang akan
node MCU coba hubungkan dengan dirinya. Dan password itu merupakan password dari WiFi saya. Jadi di sini saya blur dulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ini ada relay pin. Sorry, sebentar. Jadi relay pin ini merupakan pin yang digunakan oleh input dari relay, yaitu pada D8 dengan nilai pin itu 15. Sedangkan untuk tombol pin, itu merupakan digital read dari tombol push button, yaitu menggunakan D2 dengan nilai pin itu 4. Ini ada integrasi LDR, itu merupakan variabel nanti hasil bacaan dari like dependent resistor. Lalu di sini ada bool relay status low, itu artinya lampunya sedang mati, status lampunya sedang mati. Lalu int last status tombol hard ini indikator kalau tombolnya sudah atau belum ditekan. Lalu pilihan jalan ini nanti akan digunakan pada saat menyalakan web server. Reply keyboard dan bool status keyboard ini sebuah fitur yang ada di Telegram yang menunjukkan keyboard berupa tombol saja yang dapat digunakan untuk melakukan suatu aksi. Jadi bool ini juga status dari keyboard tersebut. Selanjutnya itu ada quit setup, yaitu setup dari node MCU ESP8266 ini sendiri, yang dimana saya delay 2 detik agar dapat dilihat di serial monitor hasil pembuatan hasil setupnya itu. Serial begin itu untuk mulai koneksi serial kepada laptop saya. Jadi yang penting itu di sini ada di bagian WiFi mode. Jadi ini merupakan mode WiFi yang digunakan oleh node MCU saya. Jadi pada mode ini saya menyalakan sebuah access point dan juga mengkoneksikan node MCU saya kepada WiFi yang ada di rumah saya. Nah, di sini adalah wifi.soft AP dengan API SSID dan API password. Ini merupakan pembuatan dari access point tersebut dengan SSID dan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah menghubungkan node MCU dengan WiFi saya. Itu dapat dijalankan dengan mengetikkan komen ini, yaitu wifi.begin dengan SSID dan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika sudah terkoneksi, dia akan menunjukkan IP address node MCU itu berada pada IP address mana di dalam WiFi yang ada di rumah saya. Selanjutnya, pada web server, itu akan membuat sebuah komen, di mana jika pada IP yang dibuka di browser, IP node MCU ini jika dibuka di browser, jika ditambahkan slash, maka akan membuka halaman awal. Jika ditambahkan LD on, dia akan membuka halaman on, dan seterusnya sampai slash otomatis itu menunjukkan halaman otomatis. Setelah disetting web server yang ingin dibuat dan redirectnya, itu kita dapat membuka web server dengan mengetikkan komen server.begin. Untuk langkah yang terakhir, itu adalah membuat koneksi dengan bot Telegram yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya, itu ada di token itu. Jadi di sini hal yang penting itu berada pada baris ini, yaitu lampu div_bot set Telegram token dengan token yang sudah ditentukan di atas. Jadi nama dari bot yang saya buat itu memiliki nama di sini, yaitu lampu div_bot. Jadi lampu div_bot ini dapat kita atur lagi nanti.
Untuk sekarang, jika dia berhasil terkoneksi, maka di serial monitor akan menunjukkan sebuah kalimat yaitu good. Namun ternyata jika tidak terkoneksi, maka dia akan menunjukkan kalimat bad. Di sini juga diatur status keyboard, status reply keyboard itu masih false, jadi tidak ada reply keyboard yang terbuka. Lalu juga di reply keyboard itu ditambahkan sebuah tombol, 3 buah tombol. Dan terakhir ada tombol hide, itu untuk menutup seluruh reply keyboard yang dibuka. Jadi ada keyboard LED on, keyboard LED off, keyboard LED status, dan keyboard hide. Selanjutnya saya setting di sini, di mana relay pin itu bertipe output, dan juga tombol pin, yaitu tombol push buttonnya itu bertipe input pull up. Lalu di sini digital write, relay pin, relay status itu artinya menyeting saklarnya itu nyala apa tidak. Tadi saya setting itu mati, berarti otomatis setiap kali saya colok node MCU-nya ini, lampunya itu akan otomatis mati terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Untuk void loop ini sendiri, itu merupakan fungsi perulangan di node MCU. Pertama-tama saya delay 50 detik agar tidak terus berjalan dengan cepat. Di sini hasil LDR-nya itu merupakan integer yang merupakan hasil bacaan dari LDR yang sudah saya terangkan sebelumnya. Jadi setelah dia mendapatkan hasil nilai bacaan intensitas cahaya dari LDR, server web client akan melakukan pelayanan di web server dengan cara membuka mengetikkan komen server.handleClient. Jadi ini akan web servernya akan nyala dan dapat menerima inputan. Selanjutnya, ini adalah sebuah logika dalam menyalakan dan mematikan lampu menggunakan push button. Jadi di sini integer current status tombol hard itu merupakan sebuah variabel yang dapat digunakan untuk mencatat bagaimana kondisi push button yang sedang dipakai, apakah ditekan atau tidak. Jadi digital read dengan tombol pin tadi yaitu 4. Nah, jika bacaan yang ada di atas ini tidak sama dengan last status tombol hard, maka akan keluar sebuah kalimat itu tombol ditekan. Dan ternyata jika digital read itu menunjukkan hasilnya 0, maka relay statusnya itu akan terbalik dan secara otomatis saklar yang diatur oleh relay akan menyalakan lampu atau mematikan lampu. Lalu terakhir itu ada menyeting last status tombol hard itu sama dengan current status tombol hard yang sebelumnya ini. Dan delay 50 milisecond agar tidak terjadi perulangan yang terlalu cepat. Lalu selanjutnya itu ada codingan dari logika dari bot Telegram itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa deklarasi awal. Di sini jika lampu div bot yaitu bot Telegram ini menerima sebuah pesan baru dari pengguna di Telegram, maka otomatis bot ini akan menjawab dengan mengeluarkan pesan dan juga nanti akan memunculkan sebuah informasi di serial monitor. Jadi jika jika terdapat pesan yang masuk ke dalam bot, dia akan mengeluarkan informasi dari pengirim pesan tersebut di dalam serial monitor. Lalu selanjutnya, jika ternyata pesan tersebut bukan
bukan template jawaban atau bukan komen yang seharusnya digunakan, maka bot Telegram tersebut akan mengirimkan pesan untuk uh, menggunakan slash action, itu di sini. Lampu divbot dot send message gunakan slash action untuk melakukan tindakan selanjutnya. Namun, jika yang diketikkan itu merupakan slash action, yaitu pada perkondisian ini, maka lampu div_bot ini akan mengirimkan pesan berupa pilihan tindakan dan membuka reply keyboard di Telegram dan mengubah status keyboardnya itu menyala atau true. Selanjutnya, jika status keyboardnya ini menyala alias status keyboardnya ini dinyalakan oleh user atau sudah menyala, maka akan terjadi pengecekan kondisi lagi. Akan pengecekan kondisi lagi. Di situ, jika slash hide, maka akan menutup reply keyboard. Itu sesuai dengan tombol-tombol yang sudah disetting sebelumnya itu di sini. Nah, jika hide, dia akan menutup reply keyboard dan mereset status keyboard tersebut menjadi kembali ke false. Namun, jika ternyata bukan itu, dan kali ini pengguna menggunakan keyboard atau mengetikkan secara manual, LED on, jadi di sini equals ignore keys. Jadi jika user itu mengetikkan LED on, LED itu semua huruf kecil atau semua huruf besar, itu tidak apa-apa, akan tetap masuk dalam kondisi, akan sesuai dengan kondisi yang digunakan ini. Maka LED on itu akan menyalakan relay status, jadi true, lalu menyalakan lampunya di sini, yaitu high, dan juga mengirimkan pesan melalui bot kepada pengguna, yaitu di sini akan mengecek terlebih dahulu relay statusnya itu apakah true atau false. Jika true, maka akan mengirimkan pesan LED menyala. Jika ternyata false, maka akan mengirimkan pesan yaitu LED padam. Selanjutnya juga akan mengirimkan sebuah kalimat pesan kepada serial monitor di laptop, itu lampu menyala. Hal yang sama juga berlaku untuk LED off, namun ini hanya kebalikannya. Di sini akan mematikan lampu dan juga mengirimkan pesan kepada pengguna dan juga dalam serial monitor bahwa lampu itu sudah dipadamkan. Dan yang terakhir itu adalah LED status. Itu hanya untuk mengecek status dari lampu sekarang, apakah sedang menyala atau sedang mati. Jadi logika yang sudah diterangkan itu logika dari penggunaan push button, logika dari penggunaan bot Telegram, dan sekarang yang terakhir adalah logika dari penggunaan web server untuk mematikan dan menyalakan lampu. Nah, dapat dilihat sini, void halaman awal ini merupakan sebuah fungsi yang dipanggil ketika user itu pertama kali membuka IP address .mcu pada browser. Jadi pertama-tama saya deklarasikan beberapa tombol dan juga status. Jadi dicek di sini, jika relay statusnya itu sama 1 atau true, maka status relay akan menyala. Status relay ini akan ditampilkan nanti pada website agar lebih mudah melihat status lampu yang ada di website. Lalu tombol ini akan berubah dari turn on atau menyalakan lampu menjadi turn off
untuk mematikan lampu. If pilihan jalan di sini tuh berfungsi ketika pada web server itu terdapat dua jenis mode. Yang pertama itu mode manual, di mana kita menekan sebuah tombol di web servernya, dan juga mode otomatis, di mana kita membutuhkan bantuan dari LDR atau lag dependent resistor. Jadi di sini, jika pilihan jalannya satu, yaitu berarti kita menggunakan LDR otomatis, maka tombol-tombol ini akan saya hide agar tidak muncul di dalam web server, agar tidak mengganggu. Jadi di sini adalah logika dari nyala mati LDR-nya itu sendiri. Yang pertama itu wajib pilihan jalan yang digunakan itu adalah satu, yaitu sedang memakai fitur otomatis dari LDR. Lalu ada perkondisian kedua, yaitu di mana jika bacaannya di atas 50 atau sama dengan 50, maka relay akan mematikan lampu. Jika di bawah 45, maka relay akan menyalakan lampu. Jadi di sini terdapat sebuah jeda gitu antara variabel atas dan bacaan 50 dan bacaan 45 ini agar saklar tidak nyala mati terus. Lalu di sini adalah codingan dari tampilan webnya itu sendiri. Jadi di sini ada seperti biasa itu codingan HTML, itu kode HTML untuk membuat website. Itu the head, meta, style, script, dan macam-macam. Jadi di sini style ini saya gunakan untuk menghias tampilan dari website. Script ini saya gunakan untuk melakukan reload setiap 2 detik. Jadi tampilan bacaan LDR itu angkanya tidak akan stagnan dan harus dan tidak terlihat apakah terjadi perubahan pada status LDR-nya. Nah, di sini dipasang tombol yang tadi dan juga terdapat fungsi void halaman on, itu ketika tombol on-nya ditekan, void halaman off itu ketika tombol off-nya ditekan, void halaman manual itu ketika kita mengganti fitur otomatis bacaan LDR di web server itu balik ke manual untuk menekan tombol on off itu. Lalu ini void halaman otomatis ketika tombol balik dari manual ke fitur otomatis LDR. Jadi jika tombol on ditekan, lampunya akan nyala, itu relay status jadi true atau 1. Lalu akan redirect kembali ke halaman awal. Dan terakhir dia akan mengirimkan sebuah pesan melalui serial monitor agar dapat mengetahui apa yang terjadi di web server. Selanjutnya halaman off itu kebalikan yang tadi, dia itu akan mematikan lampu dan juga mengirimkan sebuah pesan melalui serial monitor bahwa lampunya sedang padam. Halaman manual itu hanya mengganti pilihan jalan menjadi 0 yang nanti akan menyembunyikan yang akan memunculkan tombol on off-nya. Dan void halaman otomatis ini ketika tombol otomatis ditekan, itu pilihan jalannya akan bernilai 1, yang dimana akan menyembunyikan seluruh tombol, itu baik itu tombol off, tombol on, dan hanya akan memunculkan sebuah tombol, yaitu tombol manual untuk mengembalikan ke mode manual. Jadi sekian untuk penjelasan dari codingannya itu sendiri. Jadi saya akan upload ulang ini ke Node MCU.
Nah, setelah proses upload file berhasil, dapat dilihat di sana terdapat rincian dari uh, setup yang sudah dibuat tadi, yaitu pertama akses point ini sudah terbuka, Node MCU sudah terkoneksi dengan WiFi yang ada di rumah saya, dan koneksi bot Telegram itu sudah bagus, sudah mampu terkoneksi. Nah, pertama-tama, setelah melakukan upload codingan itu ke Node MCU, sekarang saya akan menjelaskan, mendemokan bagaimana menyalakan dan mematikan lampu menggunakan push button yang ada pada breadboard ini. Jadi ini adalah push button yang kecil ini. Itu jika ditekan, dia akan menyalakan lampu. Dan di serial monitor itu juga akan terlihat bahwa tombol itu ditekan. Sekarang kondisi lampunya sedang menyala. Jika saya tekan lagi, itu akan mematikan lampunya. Jika saya nyalakan lampunya sekarang, lalu saya cek kondisi lampunya ini di bot Telegram. Nah, connection dulu. Lalu saya tekan LED status. Maka LED-nya maksudnya lampunya itu sedang menyala. Jika saya tekan lagi push buttonnya ini, nah, itu dia sudah mati. Saya cek lagi statusnya di bot Telegram. Sebentar, ini agak ngebuka Telegram. Udah, saya cek LED statusnya. Itu LED padam. Jadi untuk push buttonnya itu sendiri cukup mudah. Itu hanya dengan menekan tombol yang ada di sini. Sekian demonstrasi dengan menggunakan push button. Saya akan lanjutkan dengan menggunakan bot Telegram untuk menyalakan, mematikan lampu, dan juga mengecek status dari lampu. Jadi di sini menggunakan bot yang sudah saya buat sebelumnya. Itu nama botnya itu lampu div. Untuk menggunakannya wajib menggunakan slash action terlebih dahulu. Di sini saya sudah coba untuk menekan LED status, namun botnya tidak mengizinkan sebelum pengguna menginputkan slash action. Nah, selanjutnya saya ingin menyalakan lampu menggunakan bot ini sendiri. Bagaimana caranya? Itu dapat dilakukan dengan menekan tombol LED on di sini. Jadi otomatis lampu akan menyala dan Node MCU akan mengirimkan pesan melalui bot kepada pengguna bahwa lampunya itu menyala. Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk mematikan lampu. Itu dapat dengan menekan tombol LED off di sini. Jadi lampu akan otomatis padam dan pesan menunjukkan LED padam. Terakhir itu ada LED status. Ini untuk mengetahui apakah lampunya itu sedang padam atau sedang menyala.
Ini sekarang sedang mati, dia LED padam. Jika lampunya menyala, maka LED statusnya akan menunjukkan eh, sebuah status LED menyala. Di serial monitor itu pun akan terdapat sebuah pesan yang menunjukkan bahwa ada uh, ada user Telegram dengan ID dengan apa namanya? Dengan ID tertera di sana dengan username Semaraputra itu telah mengirimkan pesan ke dalam bot Telegram tersebut. Dan di sini juga terdapat pesan bahwa lampunya menyala atau lampunya padam. Nah, untuk demo mengenai cara penggunaan bot Telegram ini untuk menyalakan lampu, mematikan lampu, dan mengecek status lampu, itu sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem web server yang saya gunakan pada Node MCU ini, itu dengan membuka browser pada laptop saya. Jadi sebentar saya ganti dulu mode layarnya. Dapat dilihat pada layar ini bahwa IP address 192.168.1.145 itu merupakan IP address yang dimiliki oleh Node MCU ketika terkoneksi dengan WiFi yang ada di rumah saya. Dapat dilihat sistem lampu web server, status lampu sedang menyala, dengan tingkat kecerahan cahaya sekarang itu 7. Jadi ini belum menggunakan mode otomatis, yaitu dengan bantuan LDR, namun masih menggunakan mode manual dengan menekan tombol turn off yang ada di sini. Jadi jika ditekan tombol ini, lampunya itu akan otomatis mati. Dan status lampu akan menunjukkan padam di sini. Jika saya nyalakan lagi, itu dengan menekan tombol turn on di sini, dia akan otomatis mengganti statusnya menjadi menyala. Untuk menggunakan LDR sebagai pihak yang menyala dan mematikan lampu secara otomatis, itu dapat dilakukan dengan menekan tombol otomatis di sini, otomatis via LDR. Saya tekan ini dulu. Nah, karena bacaan LDR itu di bawah 45, maka lampunya itu akan menyala. Namun, jika saya ambil senter dan saya terangi area LDR-nya hingga lebih dari 50 atau sama dengan 50, maka lampu LDR-nya itu akan uh, lampu LDR itu akan mengirimkan sinyal kepada Node MCU. Node MCU akan mengolahnya dan membaca apakah bacaan dari LDR itu di atas 50, maka Node MCU akan mematikan lampu. Namun jika saya lepas senternya dan saya biarkan seperti awal, yaitu cukup gelap, hanya bacaan 6 atau 7, itu akan menyalakan lampu menggunakan relay. Namun jika saya taruh lagi, itu akan membaca intensitas cahaya itu 208, itu di atas 50 tentunya, itu akan mematikan lampu secara otomatis. Demonstrasi dari penggunaan web server untuk menyelamatkan lampu ini
cukup sampai di sini. Sekarang saya akan mengembalikan modenya itu kembali ke manual, itu dengan tekan tombol manual. Di sini web servernya itu akan, saya juga lupa bilang di sini. Di sini web servernya akan reload setiap 2 detik sekali. Jadi, begitu penjelasan dan demonstrasi dari kelompok kami mengenai sistem saklar lampu 3 jalan, yaitu yang pertama dengan menggunakan push button, itu menggunakan tombol di sini cukup kecil, itu ini. Dia akan mati. Jika saya tekan lagi, dia akan nyala. Gunakan bot Telegram untuk menyelamatkan lampu. Saya matikan dulu. Jadi, saya nyalakan lagi. Dia menyala. Saya cek statusnya. Dia akan menunjukkan hasil menyala. Dan yang terakhir itu menggunakan web. Sekarang itu lampu sedang menyala. Saya matikan dulu. Dia akan padam. Dan jika saya nyalakan, dia langsung menyala. Selain secara manual, terdapat juga fitur otomatis, yaitu menggunakan LDR untuk menyelamatkan lampu. Sekarang sedang menyala. Jika ternyata terang, maka lampu akan mati. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.